Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya tercurah kepada kita semua pada yaumul akhir nanti. Pembagian fai dan rampasan perang. Harta fai dan rampasan perang adalah harta yang didapatkan dari kalangan musyrikin atau yang diberikan oleh mereka. Hukum dari kedua harta ini berbeda, dan keduanya berbeda sifatnya dengan harta zakat dilihat dari 4 segi. Segi pertama, zakat diambil dari kaum muslimin sebagai pembersih harta dan jiwa mereka. Sedangkan fai dan rampasan perang diambil dari kalangan kafir sebagai beban dan denda bagi mereka. Yang kedua, para penerima zakat telah ditentukan oleh nas Al-Quran. Sedangkan kepala negara atau pemerintah tidak dapat berijtihad untuk mengubah dan meluaskannya. Sementara tentang kriteria para penerima harta fai dan rampasan perang ditentukan oleh ijtihad kepala negara atau pemerintah. Ketiga, harta zakat dapat diberikan langsung oleh para penunai zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Sementara para pemilik fai dan rampasan perang tidak dapat langsung memberikan harta itu kepada mereka yang berhak dan harus diatur serta ditangani oleh ijtihad kepala negara atau pemerintah. Yang keempat, kedua harta itu berbeda siapa yang berhak menerimanya. Harta fai dan rampasan perang memiliki 2 persamaan dan 2 segi perbedaan. Segi persamaannya adalah kedua harta itu didapatkan dari kalangan kafir. Yang kedua, penerima bagian 1/5 atau 20%-nya adalah 1. Dari segi perbedaannya adalah, yang pertama, harta fai diberikan secara sukarela, sedangkan harta rampasan perang diambil secara paksa. Yang kedua, penggunaan 4/5 bagian harta fai berbeda dengan penggunaan 4/5 bagian harta rampasan perang. Harta fai. Fai merupakan seluruh harta yang didapatkan dari kaum musyrikin tanpa melalui peperangan dan serangan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Harta ini sama seperti harta yang didapatkan dari hasil perjanjian perdamaian, jizyah, dan 1/10 hasil perdagangan mereka. Jika harta ini telah didapatkan, maka akan dibagi menjadi 5 bagian yang kemudian akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak atas 5 bagian itu. Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat, tidak ada kewajiban untuk menarik 1/5 dari harta fai, sementara nas Al-Quran tentang kewajiban mengutip 1/5 dari harta itu tidak boleh dipertentangkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa saja harta pampasan perang fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Maka seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hasyr, maka 5 bagian dari harta fai diberikan kepada, yang pertama, bagian pertama diberikan kepada Rasulullah SAW selama beliau hidup. Namun setelah beliau wafat, banyak para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penggunaan bagian ini. Bagian kedua diberikan kepada para kerabat Nabi SAW. Bagian ini juga banyak perbedaan pendapat oleh para ulama. Bagian ketiga adalah untuk anak-anak yatim dan mereka yang membutuhkan. Namun ketika sudah mencapai balaig, maka status keyatimannya itu hilang. Yang bagian keempat
adalah bagian untuk kalangan miskin, yaitu mereka yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bagian kelima digunakan untuk para ibnu sabil, mereka yang sedang dalam perjalanan dan tidak memiliki biaya untuk perjalanan. Adapun tentang pembagian 4 bagian atau 4/5 atau sisanya, ada 2 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, ia adalah khusus untuk tentara, tidak ada yang mencampurinya dan diberikan sebagai gaji mereka. Yang kedua, harta ini diberikan untuk keperluan-keperluan gaji para tentara dan kepentingan-kepentingan vital kaum muslimin. Jika kepala negara ingin memberikan bantuan kepada suatu kaum, yang diharapkan dengan diberikannya bantuan ini kepada mereka akan menghasilkan kebaikan bagi kepentingan kaum muslimin, seperti para utusan dari kalangan mereka dan kalangan yang masih mu'alaf, maka ia boleh memberikan bantuan itu dengan harta fai. Kepala negara boleh memberikan harta fai kepada anak-anaknya yang lelaki, karena mereka termasuk keluarganya. Sedangkan jika mereka masih berusia anak-anak, mereka termasuk dalam kelompok penerima tunjangan sebagai kalangan yang paling awal masuk Islam. Dan jika mereka menginjak dewasa, maka mereka mendapatkan tunjangan sosial dari bagian tunjangan sosial tentara. Petugas fai boleh dijabat oleh orang dari kalangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Namun, petugas pengumpulan zakat tidak boleh ditangani oleh mereka jika mereka berkehendak untuk mendapatkan bagian darinya, kecuali jika ia bekerja dengan sukarela. Karena keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib haram menerima zakat, sementara mereka tidak dilarang untuk menerima fai. Petugas fai tidak boleh membagi-bagikan fai yang ia kumpulkan kecuali setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Sementara petugas pengumpul zakat boleh membagi-bagikan zakat yang telah ia kumpulkan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin, selama ia tidak mendapatkan larangan untuk melakukan hal itu, karena alasan yang telah diajukan sebelumnya, yaitu harta fai dibagi-bagikan berdasarkan hasil ijtihad kepala negara, sementara tentang para penerima zakat telah ditetapkan oleh Al-Quran. Karakteristik petugas fai. Karakteristik petugas fai di samping harus memiliki sifat amanah dan mempunyai kredibilitas pribadi yang baik, ia juga harus mempunyai karakteristik khusus yang berbeda-beda sesuai dengan tugas yang ia tangani. Tugas yang ditangani itu ada 3 macam. Macam pertama, ia bertanggung jawab menangani penentuan besarnya fai yang dipungut serta menetapkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan fai, seperti halnya kharaj dan jizyah. Untuk menangani tugas ini, syarat yang harus dipenuhi oleh petugas adalah: yang pertama, berstatus merdeka; yang kedua, beragama Islam; yang ketiga, mampu berijtihad dalam hukum-hukum syariat serta menguasai metode berhitung dan pengukuran luas tanah. Macam kedua, ia mempunyai wewenang umum untuk menarik seluruh macam harta fai. Syarat-syarat yang diperlukan bagi legalitas jabatannya adalah: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, berstatus merdeka; yang ketiga, menguasai metode berhitung serta metode pengukuran luas tanah. Namun, karena ia tidak harus seorang ahli fikih yang mujtahid, karena ia hanya memungut nilai fai yang telah ditetapkan oleh pejabat yang lain. Macam yang ketiga, hanya mempunyai wewenang khusus atas sesuatu macam harta fai. Untuk diangkat resmi sebagai yang menangani tugas ini, ia harus memenuhi kriteria pemangku tugas ini, yaitu: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, berstatus merdeka; yang ketiga, menguasai metode mengukur luas tanah serta berhitung. Kemudian ia tidak boleh seorang kafir dzimmi atau hamba sahaya, karena dalam jabatannya itu terkandung kekuasaan dan wewenang. Sedangkan jika tidak membutuhkan pengangkatan resmi, tugas ini boleh dipegang oleh seorang hamba sahaya, karena ia hanya berperan sebagai utusan yang mendapatkan perintah dari pejabat resmi. Sementara jika ia adalah seorang kafir dzimmi, perlu diperhatikan tentang macam harta fai yang ditugaskan kepadanya.
Jika transaksinya dengan sesama kafir dhimmi, seperti menarik jizyah dan mengambil usyur 10% dari harta mereka, maka tugas itu boleh dipegang oleh kafir dhimmi. Sedangkan jika transaksinya berhubungan dengan kaum muslimin, seperti menarik kharaj yang ditetapkan atas tanah, jika tanah itu menjadi milik kaum muslimin, maka tentang apakah tugas ini boleh dipegang oleh kafir dhimmi atau tidak, memiliki dua pendapat. Jika seorang petugas FAI wewenangnya telah dibatalkan untuk memegang jabatan itu, namun ia tetap menjalankan tugas memungut pembayaran FAI itu, maka pihak yang membayar kewajiban FAI kepadanya tetap diakui telah melaksanakan kewajiban itu. Jika memang orang itu dilarang untuk mengutip FAI karena petugas yang biasa menerima pembayaran FAI itu masih dapat diizinkan untuk menjalankan tugas itu, meskipun wewenangnya batal, dan dalam menerima pembayaran FAI itu berfungsi seperti utusan pemerintah. Perbedaannya antara saat ia masih memegang secara resmi jabatannya itu dan saat setelah wewenangnya dibatalkan. Jika ia masih dalam jabatan secara legal, ia dapat memaksa pihak yang berkewajiban membayar FAI itu untuk menunaikan kewajibannya. Demikian juga jika wewenangnya batal, ia masih dapat memaksa. Namun, jika ia dilarang untuk menerima pembayaran FAI itu dan wewenangnya telah dibatalkan, ia tidak boleh menerima pembayaran FAI dan juga tidak boleh memaksa pihak yang berkewajiban membayar FAI untuk menunaikan kewajiban mereka. Serta orang yang membayar FAI kepadanya tidak terlunasi kewajibannya jika ia mengetahui bahwa orang itu dilarang untuk memungut FAI. Sementara jika ia tidak tahu apakah kewajibannya terlunasi dengan ia membayar kewajiban kepada orang itu atau tidak, ada dua pendapat seperti halnya tentang masalah wakil. Rampasan perang dan macam-macamnya. Rampasan perang mempunyai beragam macam dan pelbagai hukum yang lebih banyak dari masalah FAI, karena ia adalah dasar hukum tempat masalah FAI berasal, sehingga hukumnya lebih umum. Macam-macam rampasan perang adalah: yang pertama, tawanan tentara; yang kedua, tawanan anak-anak dan kaum wanita; yang ketiga, tanah; dan yang keempat adalah harta. Yang pertama, tawanan tentara. Tawanan tentara adalah tentara-tentara kafir yang tertangkap oleh pasukan muslimin hidup-hidup. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukumnya. Syafi'i berpendapat bahwa kepala negara atau orang yang diberikan wewenang olehnya untuk memimpin jihad dapat memilih kebijaksanaan yang tepat dan terbaik bagi mereka. Jika tetap berada dalam kekafiran mereka, maka harus memilih salah satu dari 4 pilihan, yaitu yang pertama, membunuhnya; yang kedua, menjadikan sebagai hamba sahaya; yang ketiga, menerima tebusan dengan harta atau tawanan kaum muslimin; yang keempat, memberikan amnesti bagi mereka secara cuma-cuma tanpa tebusan. Jika mereka memilih masuk Islam, maka pilihan untuk membunuh lenyap dan tersisa 3 pilihan. Malik berpendapat ia dapat memilih salah satu dari 3 hal. Yang pertama, membunuh; yang kedua, menjadikannya sebagai hamba sahaya atau menebusnya dengan sesama tawanan tanpa harta; yang ketiga, tidak memberikan amnesti kepada mereka secara cuma-cuma. Abu Hanifah berpendapat ia dapat memilih salah satu dari 2 hal. Yang pertama, membunuh atau menjadikan hamba sahaya, dan ia tidak memiliki wewenang untuk memberikan amnesti secara cuma-cuma atau menerima tebusan dengan harta. Sementara di dalam Al-Quran dengan jelas telah mengatur masalah-masalah pemberian amnesti tanpa syarat itu dan tanpa tebusan pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 4, yang artinya, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.
Jika seseorang yang berwenang atau bertanggung jawab untuk memilih salah satu dari 4 pilihan, maka hendaknya mereka mengetahui kondisi mereka masing-masing serta berijtihad untuk memutuskan pilihan yang terbaik. Jika ia diketahui ada tawanan yang mempunyai kekuatan dan sering berbuat aniaya dan tidak dapat diharapkan masuk Islam, serta diketahui bahwa jika ia dibunuh akan membuat lemah bangsanya, maka tawanan seperti itu boleh dibunuh tanpa menyiksanya. Jika di antara tawanan itu ada yang mempunyai tenaga kuat untuk bekerja, tidak bersifat khianat dan tidak berperilaku buruk, tawanan seperti ini dijadikan hamba sahaya sehingga dapat membantu kegiatan sehari-hari kaum muslimin. Jika di antara para tawanan ada yang diharapkan masuk Islam atau ia adalah orang yang ditaati oleh bangsanya dan dengan pembebasannya dapat tanpa tebusan diharapkan ia masuk Islam atau membuat bangsanya menjadi lebih dekat dan senang dengan kaum muslimin, maka ia dapat dibebaskan tanpa tebusan. Jika di antara tawanan itu ada orang kaya raya dan saat itu kaum muslimin sedang membutuhkan dana, maka orang itu dapat dibebaskan dengan tebusan sejumlah harta tertentu, sehingga dana yang didapatkan itu dapat dijadikan bekal pasukan kaum muslimin dan sumber kekuatan mereka. Adapun jika ada tawanan yang mempunyai saudara dari kalangan kaum muslimin, baik pria maupun wanita, kemudian ijtihadnya menetapkan bahwa tawanan itu sebaiknya dibebaskan, ia dapat melakukan hal itu sambil tetap berusaha mencari keputusan yang terbaik bagi kaum muslimin, dan harta yang didapatkan dari tebusan itu menjadi ghanimah yang kemudian digabungkan ke harta ghanimah yang ada. Membunuh musuh yang lemah dan tua renta. Tentang musuh lemah karena usia tua atau menderita penyakit berat atau yang tidak turut serta dalam peperangan seperti pendeta dan biarawan, jika mereka memberikan bantuan kepada tentara musuh dengan pemikiran mereka dan mendorong mereka untuk melakukan peperangan, maka mereka boleh dibunuh saat mereka tertangkap. Dan mereka berstatus sama seperti tentara perang yang ditawan. Sedangkan jika mereka tidak memberikan masukan pemikiran kepada tentara musuh dan tidak pula mendorong serta memprovokasi tentara musuh untuk berperang, tentang boleh tidaknya membunuh mereka ada dua pendapat ulama. Tawanan anak-anak dan kaum wanita. Tawanan anak-anak dan kaum wanita, para tawanan ini tidak boleh dibunuh jika mereka berasal dari ahli kitab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh wanita dan anak-anak. Mereka menjadi tawanan yang kemudian berstatus sebagai hamba sahaya dan dibagi-bagikan kepada tentara bersama ghanimah. Sedangkan jika wanita itu dari kaum yang tidak memiliki kitab suci seperti kalangan ateis dan penyembah berhala serta menolak masuk Islam, menurut Syafi'i, wanita semacam itu dapat dibunuh. Menurut Abu Hanifah, wanita itu dijadikan hamba sahaya dan saat dijadikan hamba sahaya itu, seorang ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya yang masih kecil. Jika seorang tawanan ditebus dengan sejumlah uang, hal itu boleh dilakukan karena tebusan itu berfungsi seperti jual beli dan hasil tebusan itu masuk ke dalam harta ghanimah. Dan untuk keperluan itu tidak perlu mendapatkan persetujuan dari para tentara yang mendapatkan harta ghanimah tersebut. Jika tawanan dijadikan sebagai tebusan bagi tawanan kaum muslimin, hal itu dapat dilakukan. Namun, para tentara yang mendapatkan ghanimah akan mendapatkan ganti nilainya dari dana kepentingan umum. Jika kepala negara ingin memberikan amnesti cuma-cuma, hal ini tidak boleh dilakukan, kecuali dengan persetujuan dari para tentara yang mendapatkan ghanimah, yaitu dengan meletakkan hak itu dengan pemberian ganti nilai ghanimah itu. Jika pemberian amnesti untuk kepentingan umum, maka hal ini boleh dilakukan dan penggantian nilai itu boleh diberikan dari dana kepentingan umum. Dan jika pemberian amnesti ini berkaitan dengan kepala negara, maka ia harus memberikan ganti nilainya dengan harta pribadi. Jika di antara tentara yang mendapatkan ghanimah keberatan untuk melepaskan haknya, ia tidak boleh dipaksa untuk melepaskan haknya, sehingga ia akhirnya secara sukarela melepaskannya.
Berbeda dengan hukum tawanan tentara musuh yang tidak harus mendapatkan persetujuan para tentara kaum muslimin yang mendapatkan ghanimah. Karena membunuh kaum pria boleh, sementara membunuh kalangan wanita dilarang. Maka tawanan wanita dan anak-anak menjadi harta ghanimah yang tidak boleh minta dilepaskan haknya kepada tentara kecuali dengan kerelaan pribadi. Jika di antara tawanan wanita itu memiliki suami dengan jatuhnya wanita itu menjadi tawanan, maka pernikahan menjadi batal, baik suaminya ditawan bersama wanita itu maupun tidak. Abu Hanifah berpendapat, jika wanita itu ditawan bersama suaminya, status pernikahannya tetap berlaku. Jika di antara wanita yang mempunyai suami itu ada yang masuk Islam, dalam masa tawanannya itu, wanita itu menjadi merdeka dan pernikahannya menjadi batal di tengah lewatnya masa iddah. Jika tawanan dibagi-bagikan kepada para tentara yang mendapatkan pampasan perang, wanita itu dilarang disetubuhi hingga mereka membuktikan kebersihan kandungan mereka dengan 1 kali haid jika mereka tidak sedang hamil, sedangkan jika sedang hamil baru boleh ditiduri setelah mereka melahirkan. Harta kaum muslimin yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Harta kaum muslimin yang dikuasai serta direbut kaum musyrikin tidak berubah statusnya menjadi milik kaum musyrikin, dan statusnya tetap sebagai milik individu muslim yang memilikinya sebelum peristiwa itu. Oleh karena itu, jika tanah itu dapat direbut kembali oleh pasukan kaum muslimin, tanah itu segera dikembalikan kepada pemiliknya semula tanpa dituntut ganti rugi. Abu Hanifah berpendapat, harta itu telah menjadi kaum musyrikin jika mereka telah menguasai daerah itu dengan sepenuhnya. Jika ada seorang hamba sahaya, seorang wanita, dan tuannya seorang muslim kemudian masuk ke Darul Harb, maka pemiliknya itu haram untuk menidurinya kembali. Dan jika harta yang dirampas adalah sebidang tanah, kemudian tentara musyrik yang merebutnya masuk Islam, maka ia menjadi pihak yang paling berhak atas tanah itu. Demikian juga jika tanah itu direbut oleh pasukan Islam, maka para mujtahid itu lebih berhak dari para pemilik yang sebelumnya. Malik berpendapat, jika pemilik sebelumnya segera memintanya sebelum dilakukan pembagian rampasan perang, maka ia menjadi pihak yang paling berhak atas tanah itu. Sedangkan jika pemiliknya baru meminta tanah itu setelah dilakukan pembagian rampasan perang, si pemilik itu menjadi pihak yang paling berhak atas harganya. Sementara pihak yang mendapatkan pembagian rampasan perang tanah itu menjadi pihak yang paling berhak atas barangnya. Rampasan perang yang didapatkan oleh 1 atau 2 orang, hukumnya adalah seperti rampasan perang biasa dalam hal kewajiban untuk menyerahkan seperlimanya. Abu Hanifah dan 2 sahabatnya berpendapat, seperlima tanah itu tidak dipungut sehingga pasukan itu berbentuk syariah. Kemudian, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian syariah. Namun, jumlah bilangan tidak menjadi patokan oleh mayoritas fuqaha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Abdullah bin Unais untuk menyerang Khalid bin Sufyan al-Huzali sebagai satu syariah sendirian, dan ia pun dapat membunuh sasaran itu. Beliau juga mengutus Amr bin Umayyah ad-Dammari dan seorang pendampingnya sebagai suatu kesatuan syariah. Syariah sendiri secara umum memiliki pengertian pasukan itu terdiri atas beberapa orang tentara yang memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, mungkin kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rofidah Mahasin Mursyidah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab ingin menyampaikan tentang harta fai dan harta rampasan perang atau ghanimah menurut analisa dari kitab Ahkam Sultaniyah.